Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 12. Pak Teguh masuk ke dalam ruang rawat inap. Apa yang terjadi? Tanya pria parubaya itu kepada istri dan anaknya. Maksud papa apa? Tanya istrinya balik. Romeo menangis dan membuat Setiawan marah kepada papa, sahut suaminya. Ibu Wina menatap suami dan anaknya. Sebenarnya seperti ini. Wanita parubaya itu menceritakan tentang Aldo yang mengatakan kalau dia adalah calon suami Tia, dan mereka membenarkan itu. Mendengar hal itu membuat pria parubaya itu menghela nafasnya panjang. Kenapa dikatakan seperti itu? Gerutu suaminya. Lalu Mamas mengatakan apa? Kami sudah mengatakan kalau lamaran tidak ada, apalagi pernikahan. Tapi Romeo mengatakan ditunda sampai Tia sembuh. Maksudnya apa coba? Tanya Ibu Wina bingung. Dia tidak mengerti, Pak. Aku juga sudah menjelaskan kepadanya kalau aku tidak menyukainya. Tapi dia bilang menyukaiku. Hanya satu yang suka, tetap membuat rumah tangga harmonis. Timpal Tia menceritakan semuanya. Pria parubaya itu terlihat mondar-mandir. Apa ada masalah? Tanya istrinya. Iya, Setiawan awalnya bisa menerima, tapi melihat anaknya menangis ketika keluar dari ruangan ini, dia marah kepada papa, jelas suaminya. Pertemanan kami rusak, ujar Pak Teguh sedih. Ibu Wina menghampiri suaminya. Lebih baik mengorbankan pertemanan daripada anak, ujar istrinya pelan. Di ruang perawat, duh, cowok kacamata tadi siapa? Tanya Tiara yang memperhatikan sahabatnya bicara berbisik kepada pria tadi. Itu pria yang akan dijodohkan kepada gadis itu, sahut Aldo. Waduh, aku langsung lompat kalau bentuk calonku seperti itu, ujar Tiara seram. Pantas gadis itu mau bunuh diri. Wajah calonnya seperti keset kaki, celetuk Tiara. Sebelum jam 2 siang, semua perawat shift pagi akan meninggalkan rumah sakit, digantikan shift siang. Tapi perawat shift pagi harus pamit kepada pasien dengan membawa perawat shift siang, yaitu pemberitahuan pertukaran shift. Seperti siang itu, Aldo bersama dengan beberapa rekan shift pagi dan perawat siang masuk ke dalam ruang rawat inap, tempat Tia dirawat. Setelah semua rekannya keluar, Ibu Wina memanggil Aldo. Nah Aldo, panggil wanita parubaya itu. Iya Bu, sahutnya. Ibu bisa minta tolong? Tanya wanita parubaya itu. Aldo menganggukkan kepalanya. Ibu dan papanya Tia mau pulang sebentar. Kami belum membawa pakaian untuk Tia. Bisa kamu temani dia di sini sebentar saja? Pinta parubaya itu. Pinta wanita parubaya itu. Aldo melirik Tia. Gadis itu buru-buru memalingkan wajahnya. Sebenarnya dia harus bekerja lagi di tempat lain. Tapi wanita parubaya itu sangat membutuhkan pertolongannya. Akhirnya Aldo memilih menemani Tia. Di dalam ruangan itu hanya ada Tia dan Aldo. Kedua orang tua Tia telah kembali ke rumahnya untuk membawa segala keperluan anaknya selama di rumah sakit. Aldo melirik Tia yang memejamkan matanya. Jangan pura-pura tidur, ujar Aldo sembari duduk di sofa. Mendengar hal itu, Tia langsung membuka matanya. Dia memang pura-pura tidur. Dia merasa gugup jika berduaan dengan pria itu. Aku mengantuk, Tia pura-pura menguap. Ya sudah tidur. Tapi apa kamu tidak takut denganku? Tia mengerutkan dahinya dan menoleh ke arah pria itu dengan wajah bingung. Maksud kamu apa? Tanyanya. Jika ada seorang wanita dan pria dalam satu ruangan, maka yang ketiga adalah setan. Hal itu membuat Tia bergidik dan teriak. Ah, jangan sentuh aku! Tia menutup dadanya dengan selimut. Tapi Aldo menghampiri tempat tidur dan membuat Tia takut. Mau apa? Tia semakin takut. Dia menutup matanya. Tapi dia kaget ketika ada sesuatu yang menempel di dahinya. Dia buru-buru membuka matanya. Apa kamu baru mencium dahiku? Tanya Tia. Terlalu pede. Aku sedang mengambil semut di dahimu. Aldo menunjukkan semut yang ada di tangannya. Bagaimana semut bisa ada di dahiku? Tia bingung. Aldo mengedikkan bahunya. Tia tidak percaya dengan ucapan pria itu. Kamu pikir aku percaya? Kamu telah menciumku, benar kan? Tebak Tia. Mana ada. Tapi kalau kamu mau bukti, akan aku buktikan. Aldo kembali mendekati Tia. Kamu mau apa? Tia panik. Mau membuktikan kepada kamu kalau yang aku ucapkan benar, ujar Aldo sembari duduk di pinggir tempat tidur. Jangan macam-macam. Tia mendorong Aldo sehingga tubuh pria itu jatuh ke atas tempat tidur. Tapi Aldo menarik tangan gadis itu, sehingga tubuh gadis itu berada di atas badan Aldo. Dan pada saat itu pintu ruangan terbuka. Kedua orang tua Tia membelalakkan matanya melihat anaknya ada di atas badan perawat itu. Tia? Teriak mamanya. Mah, ini tidak seperti yang mama lihat, ujar Tia sembari membenarkan posisinya. Sedangkan papanya Tia terlihat sangat marah kepada Aldo. Dia menarik tangan pria itu dengan sangat keras. Apa saja yang kamu lakukan pada Tia?
menatap dengan tatapan marah. Tidak ada, sahutnya. Jangan bohong, bentak Pak Teguh. Ibu Wina langsung menghampiri suaminya. Pak, ini rumah sakit, bisik istrinya. Terlihat pasangan parubaya itu sedang berdebat. Entah apa yang mereka bicarakan. Aldo dan Tia hanya saling pandang. Setelah berdebat beberapa menit, pasangan parubaya itu menoleh ke arah Aldo dan Tia. 2 minggu lagi kamu dan Tia harus menikah, ujar Pak Teguh tegas. Papa, ini tidak. Tia diam, karena orang tuanya memberi isyarat kepadanya untuk tidak bicara. Maaf Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Jelas Aldo. Jangan membodohi kami. Entah apa yang kalian lakukan di sini ketika kami tidak ada. Jadi, 2 minggu lagi kamu dan anak saya harus menikah. Tidak bisa dibantah, ujar pria parubaya itu tegas. Maaf Pak, saya akan bertanggung jawab. Tapi jujur, saya dan keluarga tidak punya uang sebesar 5 miliar, ujar Aldo. Dia masih mengingat uang hantaran yang diminta Pak Teguh kepada keluarganya. Tidak ada uang hantaran, kamu hanya harus menikah dengan anak saya, timpal Ibu Wina. Mama, rengek Tia. Cukup Tia? Atau kamu mau Papa dan Mama nikahkan dengan Romeo? Ujar mamanya tegas. Awalnya Pak Teguh tidak ingin menikahkan anaknya, tapi istrinya kekeh ingin menikahkan Tia dengan Aldo. Wanita parubaya itu berpegang teguh pada wasiat almarhum mamanya. Katakan kepada orang tua kamu tentang pernikahan ini, ujar Ibu Wina. Maaf, jadi berapa yang harus kami berikan untuk pernikahan nanti? Tanya Aldo. Tidak perlu, untuk acara pernikahan dan resepsi akan menjadi tanggung jawab kami. Kamu hanya perlu mempersiapkan mas kawin. Dan jika keluarga kamu ingin mengadakan resepsi di rumah kamu, maka itu menjadi tanggung jawab keluarga kamu, jelas Ibu Wina. Aldo segera pamit. Entah kenapa hatinya merasa senang tatkala mendapatkan restu dari kedua orang tua Tia. Walaupun sempat bersih tegang karena orang tua Tia sempat memikirkan hal jelek tentang mereka. Tapi akhirnya restu itu didapat. Aldo tiba di rumahnya dan menghampiri kedua orang tuanya yang sedang duduk di beranda depan. Loh, katanya ada kerja sampingan di restoran. Kok sudah pulang? Tanya mamanya. Ada kabar baik, ujar Aldo senang. Kabar apa? Tanya kedua orang tuanya heran. Kedua orang tua Tia telah menyetujui pernikahan kami, ujarnya. Maksud kamu Pak Teguh? Tanya papanya. Aldo menganggukkan kepalanya. Papa tidak setuju, saut papanya. Mama juga tidak setuju, saut mamanya. Loh, kenapa, Ma? Mereka tidak meminta uang hantaran. Hanya saja, aku mempersiapkan mas kawin, jelasnya. Walaupun tidak ada uang hantaran, Papa dan Mama tidak setuju, saut papanya tegas. Kenapa, Pa? Ma? Bukannya Papa dan Mama ingin melihat aku menikah? Tanya Aldo bingung. Ya, Mama dan Papa ingin kamu segera berumah tangga, tapi bukan dengannya. Mengingat penghinaan yang dilakukan papanya kepada keluarga kita, maka Papa dan Mama tidak ingin memisahkan kamu dengan anak mereka, jelas mamanya. Tapi Ma, cukup Aldo, jangan jadi bodoh. Mereka sudah merendahkan keluarga kita, memandang segala sesuatu dari titel. Dan sekarang dengan gampangnya menyuruh kamu menikah dengan anaknya. Memangnya mentang-mentang mereka orang kaya bisa seenaknya, ujar mamanya marah. Yang dikatakan orang tuanya memang benar, tapi entah kenapa hatinya merasa perih jika pernikahan kali ini batal. Beda pada saat pertama kali pernikahan itu batal, dengan senang Aldo menerimanya. Dia tidak bisa membantah, kedua orang tuanya adalah segalanya untuknya. Beberapa hari kemudian, keluarga Tia terlihat sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya. Dari undangan sampai catering telah dipersiapkan dengan matang. Tia tidak membantah orang tuanya. Jika dia membantah, maka mamanya akan mengancam menikahkannya dengan Romeo. Aldo yang sedang berada di kantin rumah sakit bingung. Dia belum mengatakan kepada orang tua Tia tentang kedua orang tuanya yang tidak menyetujui pernikahan itu. Kedua sahabatnya Dimas dan Tiara memperhatikannya. Ada apa, Doh? Suntuk banget, seperti sedang datang bulan saja, ejek Dimas. Aku bingung. Orang tua Tia memintaku menikahi anaknya minggu depan. Tapi orang tuaku tidak setuju, dan sampai sekarang aku belum mengatakan kepada orang tua Tia tentang reaksi kedua orang tuaku, jelasnya. Ini Tia siapa? Tanya Dimas bingung. Tia gadis wasiat, timpal Tiara. Oh, si gadis wasiat, Dimas Mamut mengerti. Restu sudah didapat, tapi sekarang orang tua kamu yang tidak setuju, tanya Dimas. Aldo menganggukkan kepalanya. Ya sudah, katakan saja yang sebenarnya kepada orang tua gadis itu. Biar mereka tahu kalau sikap mereka telah melukai perasaan seorang ibu, timpal Tiara. Betul yang dikatakan Tiara, timpal Dimas. Tapi mereka sedang mempersiapkan pernikahan kami, ujar Aldo bingung. Seperti itu ya? Bingung juga, di satu sisi orang tua. Tapi katakan saja yang sebenarnya kepada keluarga gadis itu. Kamu bisa lihat apa reaksinya. Jika keluarga mereka marah, saranku mending mundur, ujar Dimas. Mundur? Maksud kamu?
Jika mereka marah dengan reaksi kedua orang tua kamu, maka mereka bukan calon mertua atau besan yang baik. Tapi jika mereka menerima dan sadar akan kesalahannya, maka mereka calon mertua dan besan yang baik. Jelas, Dimas? Yang dikatakan Dimas benar. Dia harus mengatakan kepada keluarga dia, apapun reaksi keluarganya, dia harus menerima. Bersambung.